Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi tiada pamrih. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita kembali berjumpa di dalam persekutuan doa menjelang Pentakosta. Kiranya kita boleh sungguh-sungguh mempersiapkan diri untuk memasuki ibadah. Kita akan memasuki saat teduh sejenak. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasihmu, kasihmu Tuhan. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasihmu, kasihmu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih
pasti murah hati. Kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita memohon pimpinan hikmat Tuhan di dalam kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Tidak henti-hentinya kami terus belajar mengagumi dan mensyukuri kasih sayang Tuhan. Tuhan tetap memberikan kesehatan kepada kami. Tuhan tetap memberikan sukacita kepada kami. Dan kiranya rasa syukur itu boleh sungguh tetap terjadi bukan hanya lewat mulut kami, lewat ibadah ini, tetapi sungguh di dalam keseharian kami. Saat firman Tuhan akan kami baca, kiranya beri kami sukacita dan damai sejahtera. Terlebih lagi ketika kami akan merenungkannya, biarlah firman-Mu boleh menegur dan menguatkan kami. Kami mohon bimbingan dan pimpinan dalam hikmat Tuhan, supaya kuasa Tuhanlah yang bekerja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Kasih-Nya pun abadi.
Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari Kejadian 4 ayat 2 sampai 8. Saya akan membacakan untuk kita semua Kejadian pasal 4 ayat 2 sampai dengan ke-8. Selanjutnya dilahirkannyalah Habel, adik Kain, dan Habel menjadi gembala kambing domba. Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habil juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yaitu lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tapi engkau harus berkuasa atasnya." Kata Kain kepada Habil adiknya, "Marilah kita pergi ke padang." Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habil adiknya itu, lalu membunuh dia. Ku perlukan juru selamat agar jangan ku sesat. Selalu harus ku rasakan bahwa Tuhanku dekat. Maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan. Bila Tuhanku membimbingku di malam pun tenang. Ku perlukan juru selamat karena imanku lemah. Hiburannya menguatkan, sungguh tiada bandingnya. Maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan. Bila Tuhanku membimbingku di malam pun tenang. Ku perlukan juru selamat agar ku dibimbingnya, melintasi arus Yordan ke negeri bahagia. Maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan. Bila Tuhanku membimbingku di malam pun tenang. Bila Tuhanku membimbingku di malam pun tenang. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tema kita pada malam hari ini adalah mengatasi kemarahan. Ada banyak kemarahan di sekeliling kita. Orang tua memarahi anaknya di muka umum. Pengendara mobil atau pengendara motor yang marah dengan pengendara lainnya.
pejabat yang marah-marah sampai melempar benda-benda, suami istri yang marah dan bertengkar di tempat umum, dan sebagainya. Kita menonton kemarahan orang lain. Namun, sepertinya setiap hari kita pun memiliki alasan untuk marah. Misalnya saja mulai dari bangun tidur. Kita berharap untuk menghirup udara yang segar, tetapi yang kita cium adalah asap. Ternyata tetangga kita pagi-pagi sudah membakar sampah. Atau di saat bangun kesiangan, padahal pagi itu ada tes dari dosen yang galak. Bisa jadi saat hendak masuk kamar mandi, ternyata orang yang mandi sebelumnya menghabiskan air dan tidak membuka keran air. Begitu membuka keran, air tidak mengalir. Atau mungkin kita sudah lelah seharian bekerja dengan tekanan yang berat di kantor. Kita mengharap pulang ke rumah istirahat. Begitu sampai di depan rumah, pintu pagar terhalang kendaraan yang parkir. Namun amarah mungkin masih bisa ditahan, sebab saat meminta si pemilik itu untuk memindahkan kendaraan, ia bersedia memindahkannya. Bagaimana bila si pemilik mobil itu tidak diketahui berada di mana? Apakah kita dapat menahan rasa marah? Banyak orang bertanya, apakah marah diperbolehkan? Bukankah Tuhan juga marah? Ketika Tuhan Yesus memberitahu murid-muridnya akan menderita dan kematiannya yang menantinya, terus menegur dia. Hal yang demikian tidak akan terjadi. Maka Tuhan Yesus memarahi Petrus. Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Ketika para orang tua membawa anak-anaknya untuk diberkati Tuhan, para murid menghalangi mereka. Tuhan Yesus pun memarahi para murid. Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Belum lagi kemarahan Tuhan Yesus dalam peristiwa penyucian bait Allah yang sampai memporak-porandakan barang-barang. Akan tetapi, rasanya ada perbedaan antara kemarahan Tuhan dan marahnya kita. Jika kita mau bertanya pada diri kita sendiri, mengapa kita marah? Mungkin kita akan menemukan jawaban yang paling sering membuat kita marah adalah kenyamanan yang terganggu, kepentingan diri yang terganggu, harga diri kita yang diremehkan, juga iri hati. Jika patokannya hanya kenyamanan dan kepentingan saya saja, ini persoalan besar. Artinya, kenyamanan dan kepentingan saya tidak boleh terganggu, tetapi kenyamanan dan kepentingan orang lain tidak mengapa jika terganggu. Saya marah sekali jika ada orang yang parkir di depan pintu masuk rumah saya. Tapi jika saya berpergian, tidak masalah saya parkir di depan pintu rumah orang lain. Toh saya berhenti cuma sebentar saja, tidak lama. Harga diri yang kita pertahankan seringkali juga adalah harga diri semu, yang sesungguhnya menunjukkan kita tidak rela merendahkan diri. Apa yang kita lakukan dengan kemarahan kita, itulah yang menentukan apakah kita berdosa atau tidak. Oleh sebab itu, Efesus 4 ayat 26b juga mengingatkan kita, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Artinya jangan kita berlama-lama menyimpan kemarahan itu. Mengapa tidak boleh berlama-lama? Sebab kemarahan yang disimpan lama adalah memberi kesempatan kepada iblis. Memberi kesempatan pada iblis untuk menguasai diri kita, untuk melakukan tindakan yang berdosa. Apa yang menyebabkan Kain menjadi marah? Sebabnya persembahan Habel diindahkan, sedangkan persembahan Kain tidak. Tidak disebutkan alasan apakah persembahan Kain tidak diindahkan Tuhan. Yang pasti atas peristiwa itu Kain menjadi marah. Lalu Tuhan bertanya kepada Kain tentang alasan kemarahannya. Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik,
dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Tuhan mengajak Kain untuk merenungkan alasan kemarahannya. Jika motivasi yang kuat oleh Kain baik, tentu ia tidak perlu marah. Tuhan pun memberi peringatan kepada Kain untuk dapat menguasai diri dalam kemarahannya. Namun, Kain memilih untuk terus hidup dalam kemarahannya. Menyimpan kemarahannya sehingga rasa marahnya itu mendorongnya untuk membunuh Habil adiknya. Apa yang kita lakukan dengan kemarahan kita, itulah yang menentukan apakah kita berdosa atau tidak. Ketika kemarahan datang, inilah yang dapat kita lakukan agar dapat mengatasi kemarahan itu dan menang melawan iblis. Yang pertama, belajar untuk bisa menerima. Sebagaimana Tuhan mengingatkan Kain tentang motivasi persembahannya, jika itu adalah sesuatu yang baik, tak perlu ia merasa malu. Kain perlu jujur pada dirinya sendiri, apakah motivasinya sudah benar dan tulus? Apakah yang dilakukannya adalah sesuatu yang baik? Kain perlu belajar menerima. Terkadang tidak mudah seseorang mengakui dan menerima bahwa dirinya keliru, kurang kompeten, apalagi jika dibandingkan orang lain. Yang kedua, mengalami kuasa pengampunan Tuhan. Pengampunan dan belas kasihan Tuhan adalah untuk semua orang. Dia menginginkan semua orang, termasuk diri kita masing-masing dan orang lain, untuk bertobat dan mengampuni. Ketika Tuhan memberikan pengampunan pada kita, kita tidak dapat menahan. Jika kita menahan pengampunan dari Tuhan, itu berarti kita meniadakan karya Kristus untuk menyelamatkan kita. Karena itu dalam penyesalan kita perlu melepaskan rasa bersalah dan rasa malu. Kita perlu belajar menerima pengampunan dari Tuhan dan membiarkan pengampunannya memperkuat diri kita, sehingga kita mampu untuk mengampuni orang lain. Kita perlu melihat kepada setiap diri kita untuk merasakan belas kasihan, kuasa pengampunan Tuhan yang besar dan kekal. Kita perlu belajar mengendalikan kemarahan kita. Kita perlu waspada pada upaya iblis yang menjatuhkan kita dalam perbuatan dosa akibat kemarahan kita. Belajarlah untuk menerima kesalahan diri kita sendiri dan kesalahan orang lain. Alamilah kuasa pengampunan dari Tuhan, sehingga kita dapat mengampuni diri sendiri dan mengampuni orang lain. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita masuk saat hening sejenak.
Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, mari kita menaikkan syafaat kita bersama. Kita berdoa. Kami selalu belajar untuk dapat mengampuni. Kami selalu belajar untuk mengendalikan amarah kami, supaya kami tidak terjerumus di dalam perbuatan dosa. Mampukan kami Tuhan untuk dapat sungguh-sungguh menyelami apa yang menjadi panggilan kami sebagai anak-anak Tuhan, untuk tetap menyatakan kasih kepada banyak orang, dan untuk dapat mengendalikan diri kami. Saat ini Tuhan, kami akan menaikkan doa-doa kami. Kiranya ini boleh menjadi kesehatian kami di tengah kediaman kami masing-masing. Bapak Ibu Saudara, kita mau berdoa untuk kehidupan bersama-sama dengan orang-orang yang berbeda dengan kita di sekeliling. Sekalipun ada begitu banyak hal yang kita tidak suka, tapi biarlah kita mampu dapat mengendalikan diri. Bahkan ketika kita sampai saat ini masih menyimpan amarah, kita mau mendoakannya. Dan kita berdoa supaya orang-orang yang masih memiliki dendam, supaya mereka juga mampu melepaskan pengampunan. Mari kita berdoa secara pribadi. Kita juga mau berdoa untuk pemulihan kehidupan di tengah-tengah kondisi COVID-19 ini. Kita berdoa untuk setiap usaha yang dilakukan pemerintah. Kita berdoa untuk setiap dokter, para perawat, dan juga pasien. Kita berdoa untuk setiap keluarga yang mengalami duka cita karena kehilangan keluarga mereka. Kiranya kondisi ini menjadikan kita untuk saling berbela rasa satu sama lain, peduli satu sama lain di dalam setiap usaha kita dan doa-doa kita. Mari kita menaikkan doa secara pribadi. Kita juga mau berdoa untuk persekutuan bersama dengan anggota jemaat dan simpatisan GKI Camat. Kiranya Tuhan memberikan hati yang penuh dengan kasih, supaya kita juga mampu mempedulikan saudara-saudara kita, berdoa untuk saudara-saudara kita yang mengalami dampak dari kondisi COVID-19, supaya kehidupan mereka tetap diperbaharui oleh Tuhan melalui kehadiran kita. Dan kiranya setiap pelayanan yang boleh dilakukan, baik pelayanan media online dan setiap tindakan-tindakan aksi sosial, kiranya itu juga boleh memberikan sukacita di dalam kebersamaan kita, supaya ke depan
pelayanan ini boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita berdoa secara pribadi. Tuhan, kiranya sempurnakan doa ini Bapa, bukan karena kehendak kami, tetapi di dalam kehendak Tuhan. Karena kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ibadah kita selesai. Terima kasih untuk peran serta Bapak Ibu saudara-saudara di dalam setiap jam doa menjelang Pentakosta. Kiranya kasih sayang Tuhan, penyertaan Tuhan boleh tetap ada bersama dengan kita semua. Tetap sehat, Tuhan Yesus memberkati. Amin.